Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masih tetap di bab supervised learning. Jadi kalau dalam video sebelumnya saya membahas tentang salah satu metode supervised learning yaitu regresi. Pada video kali ini saya akan membahas metode yang lain selain regresi pada supervised learning yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini nanti akan ada banyak sekali metode. Jadi ada berbagai model dulu. Jadi ada 4 model di sini yang saya bahas. Yang pertama adalah berdasarkan rule, yang kedua berdasarkan model probabilistik, yang ketiga adalah model neural network atau jaringan syaraf tiruan, yang keempat adalah model geometrik. Nah, yang pada kali ini, video ini saya akan membahas tentang metode berdasar rule dulu. Nah, sebelum saya membahas tentang metodenya, fokus ke metodenya, saya berikan pengantar dulu tentang klasifikasi. Jadi nanti yang dalam proses klasifikasi itu ada banyak proses. Dalam membuat sistem atau membuat model dari klasifikasi, itu ada 2 macam proses. Sebenarnya ada 3 klasifikasi prosesnya. Yang pertama itu adalah proses training. Artinya proses trainingnya adalah proses pembelajaran sistemnya. Jadi dari dataset, data dengan label kelas yang ditentukan, itu selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem atau algoritma machine learning sehingga didapatkan suatu model. Nah, kita nggak tahu model ini benar atau salah mengenali data yang telah kita inputkan tadi, maka kita perlu melakukan proses yang namanya testing. Yang mana testing ini sebenarnya datanya itu kita sudah tahu labelnya, tapi ketika kita masukkan atau menginputkan ke model, data yang kita inputkan itu tanpa label atau tanpa target atau tanpa kelas. Sehingga nanti di sistem kan diklasifikasikan dia masuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas yang lain. Dan setelah itu baru kita uji, kita cek apakah pengklasifikasian model yang telah dibentuk tadi sesuai dengan kelas yang sebenarnya atau tidak. Nah, itu adalah yang namanya proses testing. Jadi proses pengujian, seberapa bagus sistem atau model yang telah terbentuk ini. Kalau misalkan sudah bagus atau cukup bagus, berarti dapat kita gunakan untuk proses klasifikasi selanjutnya. Kemudian, tadi kan ada data yang namanya ada 2 proses ya yang saya bahas sebelumnya di sini, ada proses training sama proses testing. Jadi nanti dataset untuk klasifikasi itu juga dibagi menjadi 2. Contohnya ini misalkan data iris. Data iris itu ada sekitar 151 data atau 151 tuple. Nah, itu kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok data. Nah, kelompok data pertama ini adalah kelompok data untuk proses training. Jadi di kelompok data pertama ini harus lengkap, semua label harus masuk ke dalam proses training. Artinya semua kelas harus diajarkan di dalam sistem. Jadi baik Sentosa, Versicle maupun Virginica. Kemudian kelompok yang kedua adalah sebagai kelompok testing. Jadi untuk menguji seberapa bagus sistem atau model yang telah dibentuk oleh sistem tadi. Nah, pengertian secara umum, klasifikasi itu adalah klasifikasi terdiri dari pengujian terhadap karakteristik yang dimiliki oleh objek baru dan menentukan di kelas mana objek baru tersebut berada. Pada klasifikasi, kelas-kelas yang digunakan sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dilabeli tadi. Nah, tugas klasifikasi ditandai dengan pendefinisian yang baik dari kelas-kelasnya. Dan satu set pelatihan terdiri dari contoh-contoh yang belum diklasifikasikan. Jadi tujuan dari klasifikasi nanti adalah membangun model yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data-data yang belum tahu dia tergolong dalam kelas mana atau belum terklasifikasikan. Nah, jadi klasifikasi itu untuk mengklasifikasi. Jadi klasifikasi itu memprediksi kelas suatu item. Membuat model berdasarkan data pelatihan dan digunakan untuk mengklasifikasikan data.
Yang kedua itu untuk prediksi. Nah, bedanya prediksi sama klasifikasi itu apa? Jadi prediksi sama klasifikasi itu ya saling berkaitan. Jadi sebelum kita mengklasifikasikan, biasanya kan kita memprediksi hasilnya sekian, sehingga dia terklasifikasi di kelas mana. Seperti itu. Ya. Klasifikasi juga bisa untuk memprediksi sesuatu. Jadi ketika kita pengen memprediksi suatu data, jadi klasifikasi sama prediksi itu hampir sama. Yang beda itu klasifikasi sama forecasting atau peramalan. Beda. Nah, kemudian contoh aplikasi dari klasifikasi. Yang pertama itu adalah persetujuan kredit misalkan. Terus diagnosis penyakit atau sistem pakar. Jadi itu juga termasuk contoh dari aplikasi dari klasifikasi. Nah, ini adalah contoh-contoh artikel yang menggunakan metode klasifikasi. Nah, ini contohnya misalkan sistem rekomendasi kelayakan pemberian kredit kendaraan menggunakan FBS, kemudian prediksi binding set. Nah, ini ada karya saya. Jadi prediksi binding set ini saya menggunakan extreme learning machine itu adalah salah satu metode klasifikasi. Nah, contoh kasusnya misalkan kita punya data mahasiswa. Nah, kemudian data tadi mempunyai output atau mempunyai label, data mahasiswa tersebut digunakan untuk menentukan kelulusan, bukan menentukan sih, memprediksi mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu atau lulus tidak tepat waktu atau terlambat. Jadi kemudian bagaimana kalau diberikan data input mahasiswa, sistem secara otomatis menentukan mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu atau terlambat. Jadi inputnya adalah data mahasiswa dengan beberapa atribut, kemudian outputnya adalah lulus tepat waktu atau lulus terlambat. Nah, jadi ada 3 proses untuk klasifikasi. Yang pertama adalah pembuatan model. Jadi ini misalkan data dengan atributnya sekaligus labelnya, itu dimasukkan ke algoritma klasifikasi sehingga didapatkan suatu model. Nah, selanjutnya model itu diuji dengan menggunakan data testing. Jadi seberapa bagus model yang telah dibuat. Oh ya, untuk proses testing ini adalah untuk targetnya ini atau labelnya ini tidak diinputkan. Nah, tapi kita harus tahu labelnya ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk ngecek apakah data yang kita masukkan ke dalam model classifier ini tadi, apakah sesuai atau tidak dengan realnya. Jadi misalkan ini kita masukkan data Ahmad. Ahmad dengan 2 atribut ini kita masukkan ke model classifier. Ternyata si Ahmad itu dia diprediksi lulus tepat waktu. Kemudian Intan, misalkan si Intan ternyata diprediksi lulus tepat waktu. Kemudian Indah itu diprediksi tepat waktu juga. Kemudian si Ujang ternyata diprediksi tidak tepat waktu. Nah, sehingga kalau misalkan kita analisis, ternyata si Ahmad dia diprediksi lulus tepat waktu sesuai dengan realnya tepat waktu. Kemudian Intan realnya itu tidak tepat waktu, tapi dia diprediksi tepat waktu. Kemudian Indah itu diprediksi realnya itu tepat waktu, tapi diprediksi juga tepat waktu. Kemudian Ujang itu sebenarnya tidak tepat waktu, di sini juga diprediksi tidak tepat waktu. Sehingga kalau kita lihat di sini ada satu data yang diklasifikasikan tidak benar, artinya tidak terklasifikasi dengan benar. Sehingga kalau misalkan kita hitung akurasinya, misalkan ya, berarti itu adalah banyak data, ini akurasi ya, kalau akurasi. Jadi banyak data yang terprediksi benar tadi ada berapa? 3, dibagi seluruh data yang untuk menguji ada 4. Dikali 100%. Berarti nanti kemampuan sistem kita berdasarkan data uji kita itu adalah sekitar 75%.
Paham? Terus selanjutnya ada yang namanya proses klasifikasi. Nah, ini proses klasifikasi kita nggak tahu. Kita punya data tatang. Tatang itu punya nilainya IPK semesternya adalah 3, kemudian nilai madasnya adalah A. Nah, ini kita nggak tahu kita belum punya label untuk data ini. Ini adalah data baru. Ketika data baru ini kita masukkan ke classifier, ternyata dia menghasilkan bahwa si Tatang ini lulus tepat waktu. Lah, lulus tepat waktu ini kira-kira benar atau enggak? Jadi, lulus tepat waktu ini benar atau enggak? Karena ini adalah sebuah prediksi, berarti ini Tatang dia lulus tepat waktu atau di klasifikasinya yes atau lulus tepat waktu itu berdasarkan sistem yang dibuat dengan akurasi sistem adalah sekitar 75%. Nah, seperti itu. Paham? Nah, sekarang ini jadi ringkasnya. Jadi ada 3 proses. Proses dalam klasifikasi ada proses pembuatan model. Jadi data training kita masukkan. Kemudian proses testing model. Jadi data testing kita masukkan apakah modelnya sudah benar atau belum. Kemudian yang ketiga itu adalah proses klasifikasi. Di proses klasifikasi ini diberikan data tanpa label dan kita nggak tahu. Jadi diberikan data baru, kita nggak tahu data itu labelnya masuk kelas apa, dia lulus tepat waktu atau tidak. Sehingga nanti outputnya adalah diketahui dia inputan kita tadi masuk di kelas yang mana. Nah, kemudian sekarang yang saya bahas yang pertama adalah model berdasarkan rule. Jadi model berdasarkan rule itu ada banyak sebenarnya di sini. Saya sebutkan ada 2, decision tree atau chart, classification and regression tree. Yang kedua adalah random forest. Tapi nanti yang akan kita bahas adalah ID3. Jadi iteratif dichotomizer tree. Nah, jadi ini nanti adalah bentuknya berupa tree atau pohon. Jadi arsitektur pohon keputusan dibuat menyerupai bentuk pohon, di mana pada umumnya pohon terdapat root atau akar. Jadi umumnya pohon itu kan ada akar, cabang, kemudian daun. Nah, pada pohon keputusan juga terdiri dari 3 juga. Ada yang namanya root node, jadi root node. Kemudian internal node sama leaf node, jadi daun. Nah, node akar merupakan node yang terletak paling atas dari suatu pohon. Kemudian yang internal node itu merupakan node percabangan, di mana pada node ini hanya terdapat 1 input dan mempunyai minimal 2 output. Kemudian leaf node itu merupakan node akhir, jadi hanya memiliki 1 unit dan tidak memiliki output. Pada pohon keputusan, setiap leaf node itu menandai label kelas. Nah, ini ilustrasinya. Jadi nanti kita buat seperti ini. Ini yang namanya root node, ini ujung. Kemudian ini yang di dalam ini adalah internal node. Kemudian hasil akhirnya ini itu adalah leaf node atau daun. Nah, kemudian algoritma iteratif dichotomizer tree itu yang pertama dimulai dari node akar. Kita hitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai atribut pada data survei. Dihitung frekuensinya. Kemudian dihitung nilai entropinya dengan rumus ini. Kemudian dihitung information gain-nya berdasarkan ini. Nah, kemudian ambil nilai information gain-nya yang terbesar, kemudian dijadikan simpul pada akar. Selanjutnya, hilangkan atribut yang dipilih sebelumnya dan ulangi perhitungan nilai entropi dan information gain dengan memilih information gain terbesar dan dijadikan simpul internal pohon. Kemudian selanjutnya adalah ulangi perhitungan tersebut hingga semua atribut pohon tidak memiliki kelas. Kemudian yang terakhir, jika semua pohon sudah memiliki kelas,
maka tampilkan pohon keputusan yang generate aturan keputusannya. Itu adalah algoritma dari ID3. Nah, contohnya dari ID3 ini ada sebuah data, yang mana data itu memprediksi apakah harus bermain baseball dengan menjawab ya atau tidak. Nah, fitur yang digunakan itu ada 4, yaitu cuaca, suhu, kelembapan, dan angin. Yang mana nanti cuaca itu ada beberapa macam, ada cerah, ada mendung, ada hujan. Suhunya juga ada panas, ada lembut, ada dingin. Kemudian kelembapannya ada tinggi sama rendah. Kemudian anginnya ada beras dan pelan dan kencang. Nah, ini contoh datanya. Jadi punya 19 data, yang mana nanti data pertama sampai 14 kita untuk data training, kemudian data 15 sampai 19 sebagai data testing. Nah, kita uji nanti. Setelah ini kita lanjutkan pakai Excel saja ya, lebih mudah nanti, supaya lebih mudah penggunaannya.